Puji Tuhan, Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan yang besar kita ada sampai saat ini, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan, terlebih berkat waktu untuk kita ada di tempat ini. Dan satu kerinduan kita ada di tempat ini, kita rindu untuk kita beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, kau bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang baik. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini, buat hari yang baru, kekuatan yang baru, kesehatan yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Terlebih berkat yang baru Tuhan berikan bagi kami lewat kesempatan yang ada. Tuhan boleh tolong kami, menghantar kami ada di tempat ini Tuhan. Untuk satu kerinduan kami saat ini, kami rindu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebelum kami lebih dalam masuk di dalam hadirat-Mu, kami mohon kekudusan-Mu, kuduskan kami Tuhan, sucikan kami, ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Biar kami layak ada di dalam hadirat-Mu untuk kami beribadah, bersekutu, meninggikan Engkau Tuhan. Roh Kudus ambil alih hidup kami Tuhan. Biar kebebasan dari surga menjadi bagian kami. Ada sukacita, ada sorak kemenangan, ada pujian, ada pengagungan yang kami naikkan kepada Engkau Raja kami di atas segala raja. Karena hanya Engkau Allah yang layak dipuji, ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, berkaryalah Engkau bagi kami. Ambil alih ibadah kami saat ini Tuhan, sehingga kami umat-umat-Mu kami menikmati sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan, kalau ada pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan yang coba mencuri sukacita kami saat ini, seberapapun kami yang hadir pada saat ini, kami mau satukan hati iman kami. Kami mau tolak, kami mau ikat, patahkan, hancurkan kuasanya hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, hanya Engkau yang berkuasa di tempat ini membebaskan kami untuk kami beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesainya, biar kuasa-Mu yang bekerja. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami saat ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari saat ini angkat hatimu lebih dalam, buka hatimu lebih dalam. Kita mau lebih dalam masuk di dalam hadirat-Nya yang kudus. Kita akan menyembah Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang layak dipuji. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih
Tuhan. Ini kami umat-umat yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak meninggikan Engkau, Raja kami di atas segala raja. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini, amin. Kita bersuka cita karena Tuhan kita baik, Tuhan kita luar biasa, amin. Katakan sungguh nyata kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita bersyukur karena kasih Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari sama-sama katakan
Engkau juru selamat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita bangga memiliki Tuhan. Dia tetap Allah yang setia di dalam hidup kita. Apapun keadaan kita saat ini, mungkin kau datang dengan membawa persoalan, pergumulan hidup. Pagi hari ini kau katakan, Tuhan, Engkau lebih mengerti apa yang saya alami saat ini. Dan kami percaya, kami amini bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik dalam hidup kami. Berikan kami kekuatan untuk kami belajar menunggu waktu-Mu, Tuhan. Berikan kami hati yang setia untuk terus taat kepada-Mu. Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami, Roh Kudus tolong kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Yesus. Setiap waktu Tuhan di dalam hidup kami.
Ajar kami menjadi pribadi yang setia, pribadi yang taat, untuk menunggu menanti janji-janji-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami, ubah hidup kami, ubah karakter kami Tuhan, biar kami semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh kekuatan firman-Mu saat ini. Roh Kudus, jamah hidup kami, ambil alih firman-Mu pagi hari ini. Terlebih urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, rahasia kebenaran firman-Mu boleh dibukakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami buka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, amin. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat siang saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita, Tuhan masih berikan kita kesempatan lagi untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Saat ini Bapak Gembala masih ada di Manado, dan rencananya besok akan kembali ke tempat ini lagi, penerbangan siang sore jam 3 ya. Jadi doakan untuk perjalanannya dan bersyukur, terima kasih untuk setiap dukungan doa dari saudara sekalian, bahwa mama mertua saya, ibu dari Bapak Gembala sudah kembali sehat, sudah boleh pulang ke rumah. Walaupun masih belum kuat untuk berjalan, tapi saya percaya pemulihan Tuhan pasti akan dikerjakan secara sempurna. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita langsung saja membuka di dalam Alkitab kita, dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Matius 15 ayat 21 sampai ke 28. Sebelum kita baca, saya juga bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan percayakan saya boleh melayani. Bapak Gembala juga terima kasih karena mempercayakan saya untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara sekalian pada hari ini. Kalau sudah ketemu, sama-sama kita bangkit berdiri, baik yang ada di ruangan ini, di bawah maupun yang mengikuti online, sama-sama bangkit berdiri. Kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Baca bergantian, saya ayat ganjil, saudara ayat genap. Perempuan Kanaan yang percaya, ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu kasihanlah api dengan anak daun, karena anak perempuan dari sana dan sama sekali. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, kamu diutusnya kepada perempuan yang hilang dari rumah kita. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anak Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Dari dikasih Tuhan, dari pembacaan Alkitab kita pada saat ini, di situ diceritakan bahwa ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Yesus dan dia membawa persoalannya kepada Tuhan. Saudara, sebagaimana wanita ini datang kepada Yesus dengan begitu ada pergumulan yang begitu berat dalam kehidupannya, kita anak-anak Tuhan, bukan hanya anak-anak Tuhan ya, tapi semua manusia dalam kehidupan kita tuh selalu ada pergumulan, benar nggak? Satu pergumulan dijawab Tuhan, ada pergumulan yang lain. Satu persoalan selesai, ada persoalan yang lain lagi. Dan selama kita masih hidup di dalam dunia ini, persoalan atau pergumulan itu tidak akan pernah habis, saudara. Sampai kita menutup mata baru habis. Cuman tinggal masalahnya besar, kecil, sebagaimana maksudnya apa ya? Ya itu ya, besar, kecil. Kemudian mungkin ada yang bisa dijalani dengan nggak terlalu khawatir, ada ya. Tetapi satu hal yang pasti adalah selama kita masih hidup di dalam dunia ini, pergumulan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab menulis bahwa semakin hari itu bukan semakin mudah, tetapi semakin hari itu semakin sukar. Sehingga saudara,
firman Tuhan itu benar-benar kita perlukan untuk memberikan kita kekuatan, membuat kita, mengingatkan kita kembali bagaimana kita memiliki Tuhan yang besar, memiliki Tuhan yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita Kanaan ini, dia memiliki satu pergumulan, yaitu anaknya kerasukan setan. Dan tidak dicatat di dalam Alkitab, tetapi saya percaya bahwa wanita ini sudah mencoba berbagai cara untuk membawa anak ini supaya dilepaskan dari kerasukan setan ini. Tetapi ternyata sampai pada saat kisah ini dicatat, anaknya masih tetap kerasukan setan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di daerah Tirus dan Sidon. Di dalam ayat yang ke-21 dikatakan Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Daerah Tirus dan Sidon ini adalah daerah non-Yahudi. Ya, jadi bukan orang-orang Yahudi yang di sana, tetapi itu daerah yang tinggal tuh orang-orang non-Yahudi. Tetapi Yesus menginjil ke sana juga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, wanita Kanaan ini di dalam Markus 7 dicatat bahwa dia adalah seorang Yunani, tetapi lahir di Sirofenisia. Jadi background atau latar belakang wanita ini adalah wanita yang bukan penyembah Tuhan, wanita yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kalau saudara mau lihat di dalam Markus 3 ayat yang ke-8, coba kita baca di dalam Markus 3 ayat yang ke-8. Markus 3 ayat yang ke-8 dikatakan dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon datang banyak orang kepadanya sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya. Nah, saudara, Tirus dan Sidon dicatat di ayat ini. Artinya orang di daerah Tirus dan Sidon ini sudah mendengar tentang Yesus, sudah mendengar apa yang dikerjakan oleh Yesus, tentang kuasa yang dimiliki Yesus, tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Wanita ini adalah wanita dari wilayah itu juga, saudara. Ya, jadi dia datang ke tempat itu, peristiwa itu di situ, dia mendengar Yesus ada di situ, sehingga dia meluangkan waktunya, dia datang kepada Yesus untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perempuan Kanaan ini untuk dia bertemu dengan Yesus, untuk dia mendapatkan kasih karunia Yesus, itu dia harus menerjang dua batasan, saudara. Saya tadi pagi lupa kata-kata menerjang ini, ya. Tetapi ini perempuan ini menerjang dua batasan tradisi yang sedang berlaku pada saat itu, saudara. Yang pertama adalah pada saat itu perempuan itu sangat dibatasi atau tidak boleh berbicara dengan pria yang bukan keluarganya, yang baru pertama dikenal, baru ditemui. Saudara, wanita ini dia memberanikan diri untuk menerjang batasan yang pertama, untuk berbicara kepada Yesus. Hal yang kedua yang dia terjang lagi, batasan tradisi yang dia terjang adalah orang non-Yahudi itu tidak boleh meminta tolong kepada orang Yahudi. Yesus terlahir secara jasmani darah Yahudi, saudara. Wanita ini adalah non-Yahudi, sehingga tidak boleh, haram hukumnya untuk orang yang non-Yahudi minta tolong kepada orang Yahudi. Tetapi sekali lagi, wanita ini memberanikan diri untuk menerjang batas adat istiadat, batas aturan yang ada, karena dia tahu bahwa dia membutuhkan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini melakukan sesuatu, memiliki sesuatu yang dia akhirnya lakukan, sikap atau tindakan yang dia lakukan, yang membuat sesuatu yang tadinya tidak mungkin itu menjadi mungkin, saudara. Kita mau belajar mengenai 3 hal mengenai apa yang dimiliki oleh wanita ini, sehingga dari apa yang dilakukan ini bisa mengubah hati Tuhan. Yang pertama, 3 hal yang dimiliki oleh perempuan ini. Yang pertama adalah wanita ini
memiliki iman yang akhirnya menggerakkan dia untuk bertindak dan datang kepada Yesus. Saudara, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yesus adalah firman itu sendiri. Sehingga ketika wanita ini mendengar tentang Yesus, ketika wanita ini mendengar tentang pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus, imannya timbul. Nah, saudara, kita semua di tempat ini kita juga memiliki iman. Kalau nggak punya iman, kita nggak akan datang beribadah menyembah Tuhan. Kita memiliki iman kepada Yesus. Tetapi, saudara, perlu dicatat bahwa wanita ini memiliki iman tidak hanya sekedar iman, saudara. Bukan hanya sekedar, oh saya beriman pada Yesus, Yesus pasti tolong. Nggak hanya itu, tapi ada satu tindakan yang menyertai imannya. Tindakan yang membuktikan bahwa imannya itu kepada Tuhan adalah iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh. Dengan cara apa? Kita melihat dia bertindak untuk berangkat menemui Yesus. Seperti yang tadi saya katakan, dia harus menerjang dua batasan adat yang dia harus lewati, saudara. Nggak gampang, saudara. Tidak gampang untuk lakukan seperti itu. Ya, tetapi dia mau lakukan karena dia punya iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, wanita ini memiliki satu pergumulan yang berat. Dan kita semua anak-anak Tuhan, kita juga punya pergumulan. Nah, saudara, sebagaimana wanita ini justru latar belakangnya dia tidak kenal Tuhan, dia bukan penyembah Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi persoalan di mana dia tahu bahwa tidak ada yang dapat menolong dia, tidak ada lagi jalan keluar bagi dia, dia hanya tahu satu perkara, bahwa ada Yesus yang sudah melakukan banyak mujizat, ada Yesus yang sudah mengerjakan karyanya yang ajaib, ada Yesus yang sudah menolong begitu banyak orang yang juga bisa menolong dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan, menghadapi persoalan, kadang-kadang kita ketemu pada satu titik di mana benar-benar deadlock, ya saudara. Mau maju nggak bisa, mau mundur nggak bisa, mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, ke atas nggak bisa, ke bawah nggak bisa. Benar-benar deadlock, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ingat wanita ini, saudara. Ketika tidak ada lagi jalan keluar, ingat, ada Yesus yang sanggup menolong kita. Imannya bangkit dan imannya bertindak untuk bertemu dengan Yesus. Itu hal yang pertama, saudara. Hal yang pertama yang dimiliki oleh wanita ini adalah iman yang bertindak terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang dia cari itu adalah Tuhan yang sama yang saat ini kita sembah, saudara. Nah, hal yang kedua yang dimiliki oleh wanita ini adalah dia memiliki kerendahan hati, saudara. Dia memiliki kerendahan hati, dia datang kepada Tuhan, dia dengan rendah hati dia berseru dan berdoa kepada Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya yang ke-22, saudara. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saudara perhatikan, kata-kata pertama yang keluar dari mulut wanita ini adalah, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud." Di sini menunjukkan bahwa dia ini memiliki satu kerendahan hati, saudara. Kalimat ini di dalam bahasa Inggris dicatat dengan "Lord, Son of David, have mercy on me." Saudara, kalimat ini biasa digunakan oleh seorang pengemis yang memohon belas kasihan dari orang lain. Jadi kalimatnya "have mercy on me", kasihanilah aku, itu biasa digunakan oleh seorang pengemis yang meminta belas kasihan. Dan wanita ini menggunakan kalimat itu karena dia menempatkan diri sebagai seorang yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Dia tidak gengsi untuk menempatkan diri sebagai seorang dalam tanda kutip pengemis di hadapan Tuhan untuk mendapatkan belas kasihan Tuhan, saudara. Kalimat yang digunakan bukan hanya sekedar Tuhan tolong dong, tolong saya dong. Enggak, saudara. Dan bukannya langsung
anakku sakit loh Tuhan, ini gini, ayo dong Tuhan tolong saya. Enggak. Tapi yang pertama kali dia lakukan adalah memohon belas kasihan Tuhan. Dengan segala kerendahan hati, Tuhan kasihanilah aku. Mohon belas kasihan-Mu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat selanjutnya membuktikan bagaimana wanita ini memiliki kerendahan hati yang luar biasa, saudara. Yang pertama tadi dia gunakan kalimat ini, memohon belas kasihan Tuhan, karena dia tahu dia sangat perlu belas kasihan Tuhan. Ayat yang berikutnya kita baca, saudara. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saya dikasih Tuhan, kalimat pertama dari ayat ini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Mungkin boleh dibilang sama sekali tidak menggubris dia. Saudara, ketika kita berhadapan dengan orang, atau misalnya kita memanggil orang, mengajak ngomong orang, terus orang itu jelas-jelas kita tahu dia dengar tapi dia nggak gubris kita, rasanya gimana? Waduh, rasanya udah deh, tinggal pergi aja. Saya yakin wanita ini sebetulnya mengalami hal yang sama. Tetapi dia menyadari bahwa dia perlu Tuhan. Dan dia menyadari bahwa dia itu adalah seorang yang tidak layak seharusnya untuk menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga dia tetap merendahkan diri, walaupun tidak digubris sekalipun, dia tidak pergi, saudara. Selanjutnya dikatakan, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan suruh dia pergi karena dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak, bukan hanya berteriak, saudara. Berteriak-teriak artinya dia berteriak memohon belas kasihan Yesus itu tidak hanya satu kali. Pada saat dia berteriak mengatakan, kasihanilah aku Tuhan anak Daud, Yesus dikatakan dia tidak menjawab sama sekali. Mungkin pada saat berjalan, terus berjalan, gak nengok, gak apa. Dan wanita ini tidak berhenti berseru memanggil Yesus. Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Terus sepanjang jalan dia terus berteriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Sehingga dikatakan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Murid-muridnya keberisikan, saudara, bising. Aduh, ribut banget, aduh Tuhan, suruh dia pergi, berisik nih, gak enak nih, suruh pergi aja. Dan saudara, apa yang terjadi, saudara? Ayat yang ke-24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus ini menjawab muridnya, masih wanita ini tidak digubris, saudara. Dia masih anggap itu wanita itu nggak ada, setara yang kelihatan mata, ya saudara. Masih nggak dianggap. Dia jawab ke muridnya yang ngomong itu, usir dong, itu suruh pergi itu wanita itu. Yesus katakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Wanita ini bukan orang Israel, wanita ini bukan orang Yahudi. Sehingga Yesus katakan, aku diutus nggak buat dia. Aku diutus hanya untuk orang-orang Israel, orang-orang yang dijanjikan oleh Tuhan untuk menerima berkat kasih karunia Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik ayat berikutnya dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, di dalam bahasa Inggris dicatat, the woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. Dikatakan bahwa dia tersungkur di kaki Yesus. Tersungkur di kaki Yesus dan tetap berkata, Tuhan, tolonglah aku. Dia tahu, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia datang untuk domba-domba yang terhilang dari Israel, bukan untuk wanita ini, bukan untuk orang selain orang Yahudi. Tetapi wanita ini tidak pergi, walaupun dia dicuekin, walaupun dia ditolak sama Yesus.
tetapi dia tetap datang pada Tuhan. Dia tersungkur di kaki Yesus dan dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, pertama kali dicuekin, oke saudara, masih bertahan. Kedua kali, nggak cuma dicuekin saudara, ditolak. Saya nggak mau tolong dia. Dia bukan masuk dalam golongan orang-orang yang harus saya tolong. Tapi yang dilakukan wanita ini bukan marah, bukan langsung pergi, bukannya ngambek, bukannya apa, tetapi dia tetap datang. Bahkan dia tersungkur di kaki Yesus dan dia katakan, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, wanita ini tahu bahwa hanya Yesus yang sanggup menolong dia. Walaupun dia belum pernah mengalami pertolongan Yesus, dia mungkin belum pernah mendengar firman yang Tuhan sampaikan. Dia hanya mendengar dari orang-orang bahwa Tuhan Yesus mengerjakan perkara-perkara yang besar. Tetapi firman yang dia dengar itu membangkitkan iman dia, yang bisa menggerakkan dia untuk datang pada Yesus, yang membuat dia mau merendahkan diri di kaki Tuhan, merendahkan hatinya. Mau dikatain apa, mau dicuekin, mau ditolak, saya tetap mau berseru kepada Tuhan Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup menolong saya. Luar biasa saudara. Iman wanita ini sangat luar biasa. Mengingat bahwa dia mungkin mendengar tentang Yesus itu paling cuma 1, 2, 3 kali kan dia. Bukan dari kecil, bukan istilahnya sudah ikut Tuhan lama, enggak. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang ajaib dan dia mulai bertindak, dia tetap berpegang pada iman itu saudara. Dan untuk dia pertahankan iman itu saudara, dia merendahkan hati di kaki Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan. Kerendahan hati ini juga Tuhan yang Tuhan cari di tengah-tengah umat Tuhan. Ada banyak orang memiliki iman kepada Tuhan, memiliki iman yang bertindak pada Tuhan, tapi mungkin kerendahan hati nggak tahu. Rendah hati itu semua orang ngerasanya saya enggak sombong, saya rendah hati. Tapi kadang-kadang kesombongan itu justru sesuatu yang paling susah disadari oleh kita, saudara. Tapi wanita ini dalam segala keadaannya dia terus merendahkan diri di kaki Tuhan. Terus merendah. Iya saya nggak mampu. Iya Tuhan saya perlu Engkau. Iya Tuhan saya nggak layak. Nah saudara, dia berseru kepada Yesus, memohon pertolongan Yesus dengan kerendahan hati, dan dia berseru dan berdoa. Saudara, tema kita pada saat ini adalah push, pray until something happen. Saudara, pray, berdoa sampai sesuatu terjadi. Berdoa, di dalam berdoa ada muatan iman dan pengharapan, saudara. Wanita ini pegang itu, saudara. Jadi dia datang pada Yesus, dia punya iman, dia datang kepada Tuhan, kemudian dia merendahkan diri dia di hadapan Tuhan, ada kerendahan hati, dan tetap dia berseru memanggil nama Tuhan. Karena dalam pikirannya hanya Yesus yang sanggup menolong saya, hanya Yesus yang sanggup menolong anak saya. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-26 ini bagaimana Yesus menyikapi wanita itu, saudara. Masih lagi, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Saudara, sudah dicuekin, gak dianggap. Yang kedua ditolak. Yang ketiga dihina, direndahkan. Tanda kutip. Pada saat itu kebiasaan di sana untuk menyebutkan orang yang di luar Yahudi, itu memang mereka suka menggunakan binatang. Jadi salah satunya anjing juga digunakan, saudara. Jadi jangan melihat bahwa itu kayak di sini kasar, ya kasar memang kasar. Tapi memang itu adalah kebiasaan atau adat yang berlaku di sana. Jadi cara mereka menyebutkan orang-orang kafir ini ya menggunakan binatang. Salah satu yang dipakai adalah anjing. Nah sementara kalau untuk Yunani sendiri, anjing itu tidak selalu memiliki konotasi negatif.
Anjing itu memiliki konotasi positif, misalnya tuh binatang kesayangan. Tetapi yang di sini kita melihat bahwa Yesus maksudnya adalah ya kamu tuh nggak layak, kamu tuh nggak layak, kamu tuh bukan umat Tuhan, kamu tuh orang kafir, kamu tuh nggak layak untuk menerima kasih karunia dari Tuhan. Dan dikasih Tuhan, wanita yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan ini, ketika dia dikatakan seperti ini pun ternyata dia nggak sakit hati loh saudara. Saya ngebayangin kalau saya digituin, saya gimana pun saya mundur saudara. Oh udah deh, nanti ya udah deh, lihat nanti. Atau enggak ya udah deh, pulang dulu deh, doa dulu supaya saya diberikan kekuatan lagi. Wanita ini enggak mundur saudara. Apa yang dia katakan saudara? Ayatnya yang ke-27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, sikap yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh wanita Kanaan ini. Dia katakan, benar Tuhan, namun anjing itu, namun saya ini makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara, kalau kita makan roti, makan kue, itu biasanya suka ada yang orang Jawa bilang regel ya saudara, jatuh-jatuh gitu ya. Jadi ada remah-remah yang jatuh. Nah ini dikatakan remah-remah yang jatuh itu kita masih mau makan nggak? Nggak mau saudara. Remah-remah yang jatuh itu udah memang harus dibuang. Tetapi wanita ini katakan, oke Tuhan, aku makan remah-remah yang jatuh itu dari meja Tuhan, dari meja tuannya. Aku makan yang sisa, yang sudah dibuang. Kasih karunia anugerah Tuhan yang diperuntukkan bagi orang-orang Israel, sisa-sisanya aja Tuhan, remah-remahnya aja Tuhan kasih ke aku. Kerendahan hati yang luar biasa saudara. Yang kamu sudah mau buang, kasih ke aku. Karena apapun yang dari Tuhan itu pasti ada kuasanya. Luar biasa saudara. Wanita ini luar biasa. Dia melihat Yesus, melihat bagaimana ketika Yesus mengatakan itu, dia melihatnya, dia punya apa ya? Jadi kalau saya melihat bahwa wanita ini punya satu kemampuan, Tuhan berikan dia kemampuan untuk mengerti, untuk memahami perkataan Yesus saudara. Jadi bukan menerima dengan pemikiran negatif atau menyikapinya dengan negatif, tetapi dia bisa melihat bahwa oh, dalam setiap posisi dia, dalam setiap keadaan, dalam setiap peristiwa itu pasti ada sesuatu yang positif. Dan dia melihat bahwa remah-remah ini pun itu sesuatu yang positif, yang bekas, yang sisa, yang mau dibuang sama Tuhan, itu masih sesuatu yang positif buat dia. Saudara yang dikasih Tuhan, susah untuk menemukan iman yang seperti ini, saudara. Yang sudah dicuekin, ditolak, dihina, dia masih mau Tuhan, sisanya aja deh Tuhan. Dari kasih karunia yang orang gak mau ambil itu, kasih ke saya. Karena Tuhan berkuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, luar biasa saudara. Wanita ini memiliki iman yang bertindak. Kemudian dia juga memiliki kerendahan hati. Dan juga dia terus berseru kepada Tuhan. Dia terus berdoa kepada Tuhan, berseru dan berseru walaupun sudah rasanya aduh, udah gak ada harapan deh. Tapi lebih dari itu saudara, hal ketiga yang dimiliki wanita ini yang akhirnya menggerakkan hati Tuhan untuk melepaskan kasih karunia-Nya bagi wanita ini. Apa saudara? Wanita ini memiliki kegigihan atau memiliki keteguhan hati. Ketika saya membaca perikop ini saudara, kisah ini saudara, yang keluar di pikiran saya adalah satu kata memang bahasa Inggris ya, perseverance. Itu yang saya lihat di dalam kamus dikatakan continue in a course of action even in the face of difficulty or with little or no prospect of success. Jadi persevere ini adalah terus melakukan satu tindakan sekalipun dia melihat bahwa kemungkinan berhasilnya itu kecil, bahkan kemungkinan berhasilnya itu 0. Jadi sebetulnya kalau kita melihat bagaimana Yesus pertama cuekin dia,
kemudian Yesus tolak dia, kemudian Yesus hina dia. Kalau Yesus itu manusia biasa, saudara, ada kemungkinan Yesus mau tolong nggak? Nol. Kemungkinannya nol. Tetapi wanita ini memiliki kegigihan hati. Dia memiliki keteguhan hati. Sehingga ketika dia alami penolakan, dia alami dia dicuekin begitu, dia alami penghinaan, dia nggak goyang sekalipun. Fokus dia adalah memohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana Tuhan mau tolak dia, bagaimana Tuhan mau cuekin dia, fokus dia hanya satu, aku butuh belas kasihan Tuhan. Imannya bahwa belas kasihan Tuhan itu pasti akan turun buat dia, membuat dia bertahan. Walaupun ditolak, walaupun dihina, walaupun dicuekin, dia tetap, Tuhan, aku tetap membutuhkan belas kasihan-Mu. Walaupun itu sisa, Tuhan, walaupun itu belas kasihan atau anugerah yang Engkau nggak pakai, yang orang lain buang, kasih ke saya. Saudara yang dikasih Tuhan, 3 hal yang dimiliki wanita ini tadi: iman yang bertindak, kemudian kerendahan hati dan terus berdoa kepada Tuhan, dan juga kegigihan, keteguhan hati ini, saudara, ini berhasil menggerakkan hati Tuhan, saudara. Dia merasa bahwa Tuhan, aku butuh belas kasihan-Mu, aku butuh Engkau, hanya Engkau. Saudara, saya membayangkan kalau saya ada di posisi wanita itu, sudah dicuekin, sudah ditolak, dicuekin aja udah rasanya, aduh, udah ciut nih. Kemudian tambah ditolak lagi, aduh, kabur deh, kabur. Tahanin dulu. Terus dihina, kabur beneran gitu, saudara. Aduh, nggak ada harapan. Tapi beda. Wanita ini beda, saudara. Dia melihat bahwa apapun pertolongan Tuhan itu harus terjadi dalam kehidupannya. Dan bukan hanya harus, tapi dia yakin pasti terjadi. Oleh karenanya dia tidak mundur, dia tidak kabur, dia tidak lari, dia tidak berhenti datang pada Tuhan dan meminta. Saya teringat ada satu kisah di dalam Lukas 18. Di dalam Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Lukas 18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Ini mengenai hakim yang jahat. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, berdoa dengan tidak jemu-jemu, memohon belas kasihan Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Ayat berikutnya, katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang dikasihi Tuhan, ini Yesus menggunakan perumpamaan seorang hakim yang lalim, hakim yang jahat. Orang yang jahat, yang gak takut Tuhan, yang tidak menghormati siapapun, ketika dia digrecokin, orang ini, janda ini terus datang, Pak Hakim, tolong Pak Hakim, bela hak saya Pak Hakim, saya sudah diperlakukan tidak adil sama orang. Tiap hari terus datang. Lama-lama hakim ini bosan daripada digrecokin, terus oke deh, saya tolongin dia deh. Itu hakim yang jahat seperti itu.
Tuhan kita bukan hakim yang jahat, saudara. Kalau dia mau menolong bukan karena dia merasa aduh keberisikan, enggak. Tetapi ketika dia melihat anaknya tidak jemu-jemu berdoa, tidak jemu-jemu memohon belas kasihan Tuhan, bagaimana hatinya nggak tergerak, saudara? Bapak Ibu yang sudah punya anak, kalau punya anak terus tapi minta sesuatu bukan untuk yang tidak baik ya, tapi meminta sesuatu yang baik, nggak dikasih terus dia baik terus tapi dia tetap masih minta sampai satu titik pasti kita akan tergerak, saudara. Pasti akan tergerak, apalagi itu bukan sesuatu yang tidak baik, itu sesuatu yang baik untuk dia. Istilahnya apa ya, kita nggak ada pun kita akan berusaha untuk adain, karena itu akan membuat anak itu mungkin untuk support dia punya sekolah. Nah, saudara yang kasih Tuhan, anak kita ini ketika dia melihat anak-anaknya tidak jemu-jemu berseru kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, menunjukkan imannya yang bertindak bahwa aku percaya hanya Yesus yang sanggup menolong, tidak jemu-jemu terus menerus, saudara, hati Tuhan pasti tergerak, saudara. Wanita ini, saudara, akhirnya terima kemenangan di dalam Tuhan. Kita baca di dalam ayatnya tadi yang ke-28 di dalam Matius 15. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, sikap wanita ini, 3 hal yang dimiliki wanita ini menggerakkan hati Tuhan, menggerakkan belas kasihan Tuhan untuk segera melakukan pertolongannya bagi dia. Tuhan Yesus yang ditemui oleh wanita ini adalah Yesus yang sama yang kita sembah, saudara. Yesus yang melakukan perkara yang besar, Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, Yesus yang sanggup melepaskan orang dari kerasukan setan, Yesus yang sanggup menghidupkan, membangkitkan orang mati, Yesus yang sanggup menolong orang-orang yang datang kepada dia, adalah Yesus yang sama yang kita sembah pada saat ini, saudara. Dan Yesus yang sama itu mengharapkan untuk menemukan 3 hal ini dalam kehidupan kita, saudara. Karena Yesus tahu dalam kehidupan kita dalam dunia ini tidak pernah lepas dari persoalan, tidak pernah lepas dari pergumulan. Ada keluarga yang sakit, atau mungkin kita yang sakit. Mungkin ada masalah keuangan di dalam usaha, dalam apapun juga, dalam rumah tangga mungkin ada satu masalah yang yang rasanya udah Tuhan, udah gak sanggup, udah hopeless. Wanita ini, satu sisi, saudara, ketika Yesus menghina dia, dalam tanda kutip menghina dia ya, itu sudah hopeless loh, saudara. Tetapi wanita ini bisa mengarahkan fokusnya, bisa memfokuskan diri. Pokoknya fokus aku adalah memohon belas kasihan Tuhan. Reaksi Tuhan bagaimana terserah, pokoknya saya mau terus memohon belas kasihan dari Tuhan, karena saya tahu hanya Tuhan Yesus yang sanggup menolong. Mau dijawab sekarang, mau dijawab besok, mau dijawab lusa, mau tahun depan, mau 2 tahun depan, saya hanya fokusnya minta belas kasihan Tuhan. Saudara, memohon belas kasihan Tuhan terus menerus, itu menunjukkan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan, saudara. Jangan malu minta sama Tuhan.
malu minta sama Tuhan kalau kita minta sesuatu untuk kesenangan pribadi, itu malu saudara. Tetapi kalau untuk jawaban dalam untuk persoalan pergumulan hidup kita, jangan malu datang sama Tuhan. Untuk apa yang kita perlukan, jangan malu datang pada Tuhan. Berseru minta belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan mau kita juga anak-anak Tuhan hidup di dalam keberkatan Tuhan, saudara. Tapi ada banyak kali Tuhan izinkan kita lewati pergumulan demi pergumulan, proses kehidupan untuk membuat kita menjadi umat-umat Tuhan yang kuat, saudara. Iman wanita ini terbukti tidak goncang, sekalipun dia tidak dianggap, sekalipun dia ditolak, sekalipun dia mengalami penghinaan, tapi imannya tidak goyah terhadap Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Makanya ayat tadi terakhir dikatakan, tapi Tuhan berkata, adakah aku menemui iman di bumi? Iman seperti wanita ini yang Tuhan cari dalam kehidupan kita, saudara. Hari-hari ini, saudara, saya mungkin tidak semua mengalami persoalan yang besar gitu ya, tapi secara umum, saudara, pergumulan persoalan itu semakin besar yang dihadapi, saudara. Uang yang kita miliki itu makin hari makin nggak ada harganya. Kalau dihitung sebagai karyawan, kalau sebagai karyawannya, saudara, harga-harga naik berapa kali lipat, gaji naiknya cuma berapa persen. Ya syukur-syukur kalau naik. Yang nggak naik, yang ada malah dipotong. Sementara gaji dipotong, apakah harga kebutuhan pokok dikurangi juga? Enggak, makin naik, saudara. Itu sudah menunjukkan bahwa hari-hari ini makin sukar, saudara. Ada begitu banyak hal yang membuat yang kita bayangkan, iya ya, orang zaman dahulu nggak hadapi yang seperti ini. Tapi kita yang hidup di akhir zaman menghadapi seperti ini, karena memang Alkitab sudah tulis, saudara, bahwa semakin lama, semakin hari itu makin sukar. Menjelang kedatangan Yesus, semakin hari itu kesukaran semakin besar. Tetapi saudara, percayalah, ketika kita terus memohon belas kasihan Tuhan, apapun pergumulan, apapun persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti menolong. Miliki tiga sikap yang dimiliki oleh wanita ini, dan alami bagaimana Tuhan akan menyatakan pertolongannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Tundukkan kepala kita, pemain musik saya minta untuk maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi hari-hari ini. Tapi satu hal yang saya tahu, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia adalah Allah yang sanggup untuk menolong kita. Dia adalah Allah yang selalu ada bersama dengan kita. Dan Dia adalah Allah yang selalu mengasihi kita. Apabila engkau hari-hari ini imanmu mulai goncang, kalau engkau mulai merasa lemah, mulai merasa putus asa, ingat bahwa kita punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kita. Bahwa bersama dengan Dia kita akan sanggup melewati semuanya. Bersama dengan Dia, apabila kita terus berharap kepada Dia, terus memohon belas kasihan dari Tuhan, maka Dia akan kerjakan pekerjaannya yang ajaib dalam kehidupan kita. Terus berdoa, terus beriman,
kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang datang pada saat ini Tuhan. Biar firman ini menguatkan kami kembali Tuhan. Ketika kami mulai lesu Tuhan, ketika kami mulai meragukan Tuhan akan iman kami kepadamu, ketika kami mulai lemah, biar firman ini menguatkan kami kembali, membawa kami kembali untuk tetap teguh berpegang pada iman dan janji-Mu kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu pertolongan-Mu pasti datang, pertolongan-Mu pasti tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Baik umat-umat-Mu yang ada di lantai atas, lantai bawah, maupun yang mengikuti secara online Tuhan. Engkau terus berkati Tuhan. Biarlah Tuhan firman ini termeterai dalam setiap hati kami Tuhan, berakar dengan kuat, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tetapi hamba tahu Tuhan, firman Allah yang hidup, yang adalah Engkau sendiri akan terus bekerja, terus berbicara dalam kehidupan kami, menuntun kami untuk kami tetap berada di dalam jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan dulu waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin. Puji Tuhan, saudara diberkati dalam firman Tuhan, amin. Dan pertama-tama terima kasih buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga terus ada banyak rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus dibukakan bagi kita. Diberkati baik dalam kesehatan, keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada pagi ini, baik WL Singers, pemusik multimedia Asia, persembahan, bahkan petugas protokol kesehatan, terima kasih buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Bahkan jemaat Tuhan yang sudah hadir pada saat ini, terima kasih buat kehadirannya, karena kita sudah sama-sama melayani Tuhan, amin. Puji Tuhan. Dan untuk pengumuman saudaraku, kita akan melihat pengumuman jika ada persembahan jemaat yang mau transfer persembahannya, persembahan operasional dapat transfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Dan untuk persembahan pembangunan untuk pembelian ruko dapat ditransfer ke rekening BCA digital 009372616639 dengan kode bank 501 atas nama Aditya Sumirat. Dan untuk persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 74005165574 atas nama Bapak Yance Manoret. Dan bagi jemaat yang sudah mentransfer persembahan persepuluhan dapat menghubungi Bapak dan Ibu Gembala untuk didoakan. Dan untuk persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Dan saudaraku, pengumuman untuk sepanjang minggu besok yang berjalan ya, doa puasa mingguan kita besok hari Senin ya, di BD Kota Wisata. Dan hari Rabu ada ibadah online melalui Zoom setiap hari Rabu jam 19.30. Dan mengingatkan saudaraku, untuk hari Kamis, saudara, hari Kamis tanggal 25 Mei 2022 ada ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ibadah dilakukan 2 kali ya, pagi ibadah pertama jam 7 di gereja dan ibadah raya yang kedua jam 9 pagi. Dan sorenya ada ibadah online ya melalui YouTube channel Kota Wisata. Dan hari Jumat jadwalnya ibadah WSP ya di gereja ya, sudah kembali ya kita tatap muka, mengajak kaum wanita yang ada untuk kita sama-sama ibadah WSP di gereja jam 18.00 atau jam 6 sore. Dan besoknya saudaraku ada doa pagi setiap hari Sabtu
doa pagi online melalui Zoom setiap hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 8 pagi. Dan sorenya ada ibadah pemuda dan remaja atau YMB di gereja jam 18.15, jam 6.15 ya. Dan kembali minggu depan ada ibadah kita seperti biasa ya, ibadah pertama, ibadah kedua, dan sorenya ibadah ketiga, dan jam 11-nya ada ibadah anak-anak sekolah minggu. Itu saja pengumumannya, dan kita akan melihat ya kegiatan kita pada minggu kemarin. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Mungkin ada tambahan dari Melati, ada. Segera kita akan akhiri ibadah kita. Glory, glory, haleluya. Sekolah kita. Dari awal sampai pada akhirnya ibadah kami semua sudah diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Berdoa kami buat Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Engkau terus pakai lebih lagi dengan pengurapan-pengurapan yang baru dari Roh Kudus, memakai Ibu Gembala terlebih dalam mendampingi Bapak Gembala dalam melayani pekerjaan Tuhan yang ada di GPD Kota Wisata. Sekali lagi Engkau pakai dan kembalikan urapan yang baru buat hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk Bapak Gembala yang tidak bersama dengan kami, yang saat ini masih berada di Manado. Tuhan tolong, biarlah kesehatan terus Engkau taruh kepada Bapak Gembala. Bahkan di sana dia melayani, pengurapan dari Roh Kudus mengurapi hamba-Mu ini, sehingga boleh kembali di tempat ini berjumpa bersama dengan keluarga
dengan jemaat Tuhan dalam keadaan yang baik, sehat, diberkati Tuhan. Bahkan berdoa untuk orang tua mama dari Bapak dan Ibu Gembala. Terus Engkau Tuhan pulihkan kesehatannya, Engkau pulihkan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, sehingga di masa tua dia tetap setia kepada Engkau. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih sekali lagi Engkau berkati keluarga hamba-Mu Bapak Ibu Gembala, baik anak-anak semua diberkati Tuhan. Pekerjaan yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati usaha pekerjaan mereka, rumah tangga. Terus Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada di GPD Kota Wisata, sehingga mereka terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Mereka jadi berkat, jadi terang dimanapun mereka berada. Kami berdoa kalau mereka sedang menghadapi situasi, kondisi, pekerjaan, usaha mereka, bahkan keluarga yang sepertinya tidak baik, tapi kami tahu semua ada dalam rancangan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau ada bersama dengan jemaat-Mu, Engkau pulihkan pekerjaan, usaha mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa saat ini kalau ada di antara jemaat yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada dari tempat ini, kami berdoa Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Sehingga di hari-hari yang akan datang mereka kembali boleh bersama-sama di tempat ini. Kami memuji, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala pekerjaan di sepanjang minggu ini Engkau yang sudah dahulukan semuanya, sehingga apapun yang kami kerjakan dan lakukan Tuhan, buat kami berhasil, beruntung. Lebih daripada itu kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, bungkus terus kami dengan kuasa darah-Mu dimanapun kami pergi dan berada. Bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan, dari pimpinan kami yang dari pusat, daerah sampai kepada pelosok-pelosok tanah air ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Para pemerintah-pemerintah semua diberkati oleh Tuhan. Mereka yang bekerja di instansi pemerintah, Tuhan juga yang memberkati. Roh takut akan Engkau taruh bagi mereka semua. Sehingga kami umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, kami bebas memberitakan Injil. Kami bebas untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami saat ini yang Tuhan sudah berkati. Bahkan sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan akan menyertai kami sampai di rumah kami dengan selamat. Nama Tuhan yang dipuji, dipermuliakan. Melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami akan akhiri ibadah kami saat ini, dan kami mau terima berkat dari Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Dan akhirnya kekasih-kekasih Kristus, terimalah dan bawalah pulang berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, damai sejahtera yang dikerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus akan terus tetap tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Angkat pujian ini, kami memuji kebesaran. Kita semua.